Resolusi itu harus masuk pada poin pertama. Ini yang paling krusial adalah al-ilmu. Kenapa harus ilmu dulu, Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu kan salat yang paling afdal sesudah salat wajib. Dan salat malam yang paling afdal di awal, di tengah, di akhir. Di awal malam, tengah malam, akhir malam. Akhir malam. Artinya di ujung itu selalu punya kualitas tersendiri yang tidak bisa dianggap sepele. Nah, ini untuk membangun konstruksi berpikir Pak, bahwa di ujung tahun pun ya kita demikianlah, ini memaksimalkan penghujung tahun. Walaupun hitungannya Masehi Pak ya. Kita juga punya kalender namanya kalender Hijriah. Ya ala kulli hal tiap di ujung lah, tidak harus Hijriah ataupun Masehi, tetap punya nilai yang krusial. Hadirin ikhwati rahimakumullah, lantas apa yang kemudian kita bisa masukkan pada item resolusi ya di akhir tahun? Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin masuk pada tema-tema besar dulu Pak. Ini tema-tema besar saja, tema-tema umum, bahwa resolusi itu harus masuk pada poin pertama. Ini yang paling krusial adalah al-ilmu. Kenapa harus ilmu dulu, Ustaz? Karena para ulama Pak memposisikan ilmu selalu di awal. Misalkan dalam kitab Sahih Bukhari ada bab khusus yang ditulis oleh Imam Bukhari, namanya babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab ilmu sebelum ngomong, sebelum amal. Yang namanya tahun 2024 Pak bakal ada banyak ngomongnya, bakal ada banyak amal. Itu kalau tidak didasari dengan ilmu bahaya. Makanya ilmu yang menjadi prioritas untuk dibangun sebagai resolusi di akhir tahun. Targetnya Pak, targetnya 2024 ilmu kita bertambah. Satu-satunya doa Pak dalam Al-Quran, Bapak Ibu bisa cek dalam literatur Quran dari awal sampai akhir, yang menggunakan diksi zidni hanya ilmu Pak. Itu dalam literatur Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla membangun konsep zidni, satu-satunya doa Pak yang diksinya zidni, itu ya tentang ilmu. Pak bisa aja kan Allah bikin redaksi zidni iman gitu. Walaupun ada tapi dalam diksi yang lain yazdadu imanan, itu ada juga redaksi itu. Tapi yang zidni menggunakan fi'il amr, zid tambahkan ni kepadaku, itu ilman Pak sandingannya. Bukan iman, bukan amal, tapi ilmu, ilman. Hadirin ikhwati rahimakumullah, nanti Bapak Ibu bisa buka literatur itu di dalam surah, saya cek dulu Pak, zidni ilman, Toha 114, surat ke-20 ayat 114. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka mempertajam dan memperdalam yang namanya ilmu menjadi sebuah keniscayaan. Imam Syafi'i Pak pernah mentafsirkan surat Al-Asr yang wal asri innal insana lafi khusrin. Ini dikomentari oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, andai dalam Al-Quran yang Allah turunkan cuma satu surat ini saja, itu sudah mencukupi. Kalau yang turun itu cuma surat Al-Asr Pak, itu sudah mencukupi. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa mencukupi? Kata Imam Syafi'i Pak, dalam surat Al-Asr itu memuat 4 item penting dalam kehidupan. Dan kalau 4 item ini dilaksanakan, agama selesai Pak. 1 adalah ilmu, 2 adalah amal, 3 adalah dakwah, yang keempat sabar dalam dakwah. Dakwah itu kan susah Pak, sulit itu. Nah yang keempatnya sabar dalam dakwah. Itu isi dalam surat Al-Asr. Ada ilmu, amal, dakwah. Apa yang dipahami, apa yang diamalkan, dakwahkan. Dan yang keempat, sabar dalam dakwah. Kata Imam Syafi'i, itu sudah cukup dalam agama.
Karena item apapun dalam agama pasti memenuhi 4 kriteria ini. Dipahami, diamalkan, didakwahkan, sabar dalam dakwahnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Sampai-sampai Pak, ini Masya Allah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab yang luar biasa Pak. Ini disyarah oleh Syekh Utsaimin, disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau Syekh Utsaimin sudah meninggal, Syekh Shalih Fauzan masih ada. Itu kitabnya ya cukup fenomenal lah ya, sering dibahas oleh para asatidz. Nama kitabnya Salasatul Usul. Kitabnya kecil Pak, tipis itu. Karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya Pak. Tapi ketika disyarah jadi tebal lah itu. Nama kitabnya Salasatul Usul atau Usulus Salasah. Di kitab ini dijelaskan Pak, bahwa yang namanya ma'rifah atau ilmu itu menempati posisi pertama. Bahwa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang itu harus punya ilmu atau tentang ma'rifah itu 3 item. 1, ma'rifatullah. 2, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ma'rifah dinil Islam. Itu kama qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi ilmu punya kaidah yang sangat penting dalam agama kita, sehingga tidak boleh orang menganggap enteng yang namanya ilmu. Dalam surat Muhammad ayat 19 ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain. Oleh para ulama Pak, ayat ini ditafsirkan sebelum orang sampai pada kalimat la ilaha illallah, maka harus diawali dengan kaidah ilmu. Fa'lam, berilmu dulu, baru bisa memastikan la ilaha. Karena kalau tanpa ilmu pasti bermasalah la ilaha illallah ya Pak. Saya ngasih pertanyaan Pak, hadirin ikhwati rahimakumullah, di dalam penjelasan para ulama Pak, yang namanya iman atau ilmu tentang akidah lah gitu, ilmu tentang akidah atau ilmu tentang iman, maka penjelasannya begini Pak. Ketika seseorang meyakini keimanan dengan ilmunya, maka ia akan sampai pada satu kesimpulan bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada upaya dan daya dan upaya kecuali atas izin. Itu ilmu akidah yang memang harus dipahami. Sehingga kesimpulannya nanti gini Pak, ketika sudah yakin la haula wala quwata illa billah, maka ketetapan takdir itu adalah otoritas Allah. Sehingga para ulama sepakat bahwa meyakini tentang ketetapan Allah bagian daripada iman. Sehingga kalau orang tidak yakin akan ketetapan Allah, berarti imannya bermasalah. Di antara ketetapan Allah Pak, kalau dikasih nikmat orang senang sedih Pak. Namanya nikmat ya, dikasih pasti senang. Kalau dikasih musibah Pak, itu lumrah Pak ya. Namanya dikasih musibah pasti sedih. Baik. Kata Nabi Pak, yang namanya takdir itu dalam rukun iman khairihi wa syarrihi, ada yang bagus, ada yang jelek. Baik, saya tanya dulu Pak, takdir itu semuanya bagus atau ada yang bagus, ada yang jelek? Kira-kira jawabannya apa Pak? Karena kata nabinya begitu Pak. Jadi takdir itu semuanya bagus atau ada yang bagus, ada yang jelek, atau jangan-jangan semuanya jelek Pak? Bahkan dulu ada penyanyi itu di Indonesia, takdir memang kejam. Ada yang apa lagu ini Pak? Itu sampai dikomentari oleh MUI Pak itu. Karena nggak boleh bilang takdir itu kejam. Ada itu. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, saya ingin ulang lagi Pak. Jadi takdir itu baik semua atau ada yang baik, ada yang buruk? Berarti kalau kita yakin takdir itu ada yang buruk, maka Allah menetapkan sesuatu yang buruk buat kita Pak. Gitu Pak. Allah nih menetapkan sesuatu yang buruk bagi hambanya. Itu kalau meyakini takdir ada yang baik dan buruk. Berarti Allah gimana? Maka kesimpulan para ulama, takdir itu semuanya baik. Cuman sikap kita dalam menghadapi takdir, ada yang menganggapnya baik, ada yang menganggapnya.
Jadi buruk itu bukan berarti takdirnya buruk, Pak. Sikap kita dalam menghadapi takdir. Eksistensi takdirnya baik, Pak. Nggak ada yang buruk. Cuman sikap kita ketika melihat takdir yang menurut kita kok nggak nyaman, itu yang membuat celah menjadi takdir itu seolah-olah menjadi buruk. Karena kitanya nggak nyaman, Pak, menghadapi takdir. Tapi kalau takdir itu kita sikapi dengan biasa saja, nyaman-nyaman saja, ya berarti takdir semuanya. Saya kasih contoh, Pak. Hadirin khatimah rahimakumullah. Para nabi, Pak, itu jangan dibayangkan semuanya dapat nikmat ya. Para nabi itu hidup dengan berbagai macam musibah. Sampai ada sahabat nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berat, paling dahsyat bala ujiannya? Siapa yang paling berat ujiannya? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, ya para nabi. Para nabi itu orang yang paling berat ujiannya. Itu kalaulah beratnya musibah itu dianggap sebagai Allah berlaku buruk kepada manusia, maka para nabi diperlakukan buruk semuanya itu. Faktanya, Pak, tidak demikian. Justru kadang, saya ulang, Pak, kadang musibah itu hadir sebagai ekspresi cintanya Allah. Saya ulang, Pak. Kadang-kadang, Pak, musibah itu hadir sebagai ekspresi kecintaan Allah buat kita. 2023 ini, Pak, entah berapa ratus musibah yang kita alami. Itu bukan berarti Allah berlaku buruk. Justru Allah sedang mengekspresikan cintanya buat kita. Hanya bentuknya tidak biasa. Bentuknya aja nggak biasa, Pak. Tapi ini dalam rangka memperlakukan kita sebagai hamba-hamba yang baik. Makanya dikasih musibah. Kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkena musibah, sekecil apapun musibahnya, itu sama dengan mengurangi dosa. Bahkan ketika orang tertusuk duri, Pak, jarinya tertusuk duri, maka dari yang tertusuk duri itu menggugurkan dosa. Jadi dikasih musibah, Pak, sama dengan menggugurkan dosa, baik buruk. Jadi harapannya pengen agak bingung juga tadi. kalau disuruh dapat musibah agak repot ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kami ini para nabi berat ujiannya. Karena kami para nabi punya kualitas iman. Karena kami para nabi supaya hilang dosa-dosanya, hilang kesalahan-kesalahannya, Pak. Sampai pada level ujiannya sangat berat. Bahkan kalau dibikin perbandingan, Pak, kalau manusia demamnya itu cuma sekian derajat, Nabi 2 kali lipatnya. Begitu dalam sebuah hadis. Demamnya Nabi itu 2 kali lipat hambanya, umatnya. Ya kalau ukuran 40 derajat Celcius itu sudah demam, Pak, ya Nabi 2 kali lipatnya. Allahu a'lam. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, maka memahami konsep takdir, Pak, dalam kurung musibah lah dulu, karena kalau nikmat relatif orang enjoy saja, Pak. Ini musibah saja. Itu harusnya lebih rileks, Pak. Lebih rileks. Makanya mekanisme dalam Al-Quran kalau orang kena musibah, dia harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna, itu supaya kita lebih rileks, Pak, menghadapi musibah. Itu bukan ungkapan kiasan atau ungkapan semata-mata ungkapan, Pak, tapi ingin mengajarkan kepada kita bahwa ya rileks gitu. Santai ketika menghadapi musibah. Hadirin khatimah rahimakumullah, dari mana kesimpulan rileksnya? Kan yang namanya musibah tetap saja musibah. Saya ingin tanya dulu, Pak. Kalaulah misalkan, tapi ini nauzubillah, saya kehilangan mobil. Terus saya cerita, Pak, saya hilang mobil nih, Pak. Bapak sedih nggak, Pak? Biasa aja kayaknya. Kalau yang hilang kan saya. Tapi kalau Bapak yang hilang mobil sendiri, kira-kira Bapak sedih nggak? Apa bedanya, Pak? Kan sama-sama hilang mobil. Satu punya orang, satu punya rasa memiliki itu, Pak, yang bikin kita tidak siap menghadapi musibah. Rasa memiliki, Pak. Karena objeknya sama. Hilang mobil sama, sakit sama, meninggal sama. Cuman karena merasa memiliki jadinya beda, Pak. Waktu saya cerita saya hilang mobil, Bapak biasa aja, sedih paling ya, gitu sah.
Gimana ceritanya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan. Nah, itu aja Pak, standar saja. Tapi kalau Bapak yang hilang mobil kan bukannya kelihatan Pak itu. Aduh. Karena merasa memiliki Pak. Setiap sesuatu yang kita anggap kita miliki dan hilang Pak, pasti akan menganggap takdir itu tidak baik. Pasti akan anggap takdir itu tidak baik Pak. Dianggap takdir tidak fair Pak. Dianggap takdir tidak apalah itu. Karena kita merasa, makanya Allah ajarkan inna lillahi wa inna ilaihi, supaya kita paham dan bikin rileks pada dalam menghadapi musibah. Kita terjemahkan Pak, inna lillahi, kita semua, artinya Pak, kita semua khalas, kita semua milik, dan apapun yang Bapak miliki adalah milik khalas. Kalau semuanya milik Allah terus hilang, kenapa Bapak harus sedih? Toh itu bukan itu kan milik. Kenapa harus sedih Pak? Itu kan bikin enjoy Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi, sudahlah, milik Allah. Mungkin diambil lagi sama Allah, selesai Pak itu. Orang yang kita sayangi Pak meninggal, milik Allah. Kesehatan yang sudah membersamai kita puluhan tahun Pak, belasan tahun kesehatan menemani kita, hilang, milik khalas Pak. Supaya lebih enjoy menghadapi musibah, sudah dikurangi dosa, kita menambah keyakinan Pak bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, khalas. Itu kan karakter orang sabar di situ Pak. Ketika dia bisa berdamai dengan hal-hal yang tidak nyaman baginya, itu sabar Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, cuman kan kadang-kadang ilmunya sudah dapat Pak, kadang sering lupa. Ketika sedang ngalamin Pak, aduh pas ngalamin kok jadi lupa, ini jadi blank. Padahal ilmunya sudah dapat. Saya yakin bahwa innalillahi itu mengajarkan tentang rileksnya kita, enjoynya kita saat menghadapi musibah. Dan diksi ini tidak harus ketika mendengar orang wafat Pak. Karena kalau kembali kepada Al-Quran di Al-Baqarah 155, tidak ada ketentuan harus meninggal. Apapun yang bikin tidak nyaman, maka tetap dianjurkan mengucapkan inna. Apapun itu Pak, kehilangan apapun, sakit pun kita bilang inna lillahi. Saya pernah dikabari oleh seorang sahabat, Ustaz si fulan sakit. Saya jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf Ustaz, belum meninggal, masih sakit. Memang harus meninggal. Kalau saya bilang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, berarti saya sudah memahaminya meninggal. Ini kan saya baru bilang innalillahi Pak. Belum Allahumma gfir lahu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, meyakini takdir sebagai sesuatu yang ketetapan Allah sudah mutlak Pak. Apapun yang kita alami pasti baik. Makanya dalam surat Al-Baqarah 216 Allah Azza wa Jalla tegaskan, asa an takrahu syai'a, bisa jadi apa yang kamu tidak sukai, bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu khairul lakum, baik bagi kita. Wa asa tuhibbu syai'a, dan bisa jadi yang kita cintai itu ternyata syarrul lakum, buruk bagi kita. Maka memahami itu ya. Supaya apa Pak? 2024 saya yakin akan ada banyak musibah. Musibah Pak. Pilihan kita nggak menang itu musibah. Relax lah Pak, relax. Milik Allah semua Pak itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang memberikan kekuasaan, santai saja Pak. Bapak berjuang tetap berjuang lah, masing-masing paslon silahkan. Tapi relax saja, santai saja. Siapapun yang menang qadarullah Pak itu pastinya ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, atau musibah yang lain lah yang kita tidak ketahui atau belum kita ketahui. Coba persiapannya kita bikin. Ini resolusi di akhir tahun supaya kita jauh lebih welcome menghadapi musibah yang telah Allah atau akan Allah Azza wa Jalla berikan. Itu juga butuh ilmu Pak, memahami tentang hakikat takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Maka takdir pasti baik. Hanya sikap kita kadang-kadang yang menganggapnya menjadi takdir yang buruk. Maka bangun frame-nya,
husnudzon dulu sama Allah. Bapak disuruh husnudzon sama orang, masa sama Allah nggak husnudzon? Kan kita tidak boleh suudzon sama orang. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Kalian harus hati-hati dengan suudzon, karena suudzon itu adalah sebohong-bohongnya omongan. Ini sama orang saja nggak boleh suudzon, apalagi sama husnudzon dulu lah. Apapun yang Allah berikan, husnudzon dulu. Apa nih maksudnya? Apa nih tujuannya? Pasti ada hikmah di balik ini. Pasti ada keutamaan di balik ini. Itu husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Yang kedua, Pak, ilmu tentang, kalau tadi kan akidah lah ya, menerima takdir. Ilmu takdirnya apa? Ilmu akidah yang kedua, Pak, meyakini bahwa syariat yang Allah tetapkan itu terbaik, sudah. Jangan sampai ada pemahaman bahwa ada syariat Allah yang ini kayaknya syariat Allah ini agak aneh atau agak gimana. Semua syariat bagus, Pak. Persoalannya mungkin kita belum memahami hakikat syariat. Contoh misalkan ini yang sering-sering diramein, Pak. Kenapa perempuan cuma dapat setengah warisannya? Laki-laki dapatnya 1, atau perempuan 1, laki-laki 2. Kenapa harus dipilah-pilah? Bukankah ada kesetaraan gender, Pak? Hadirin ikhwati rahimakumullah, adil itu tidak harus setara, Pak. Konsep adil dalam Islam itu proporsional, bukan seimbang. Bapak punya anak 2, yang 1 sekolahnya di kampus, mahasiswi, yang 1 di kelas SD, Pak. Saya tanya, uang sakunya sama beda? Kok beda, Pak? Nggak adil, Pak. Ya karena adil itu tidak harus seimbang, Pak. Adil itu proporsional. Kebutuhan anak mahasiswa tentu beda dengan kebutuhan anak SD. Terus kenapa kok laki-laki dikasih 2? Kebutuhannya apa? Perempuan dikasih 1. Kenapa itu? Jawabannya sederhana, Pak. Kalau orang memahami syariat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, laki-laki, Pak, dalam Islam itu punya tanggung jawab lebih dibanding perempuan. Dalam hukum agama kita, Pak, agama Islam, yang namanya laki-laki sudah nikah, dia tetap harus menjadi tulang punggung keluarganya. Dia masih punya kewajiban menyantuni ayah dan ibunya, sekalipun laki-laki itu sudah nikah. Perempuan enggak. Jadi ada beban lebih, Pak. Satu lagi, Pak, ini kalau, tapi ya naudzubillah lah. Dalam tradisi zaman dulu, Pak, di era Nabi, misalkan ada satu keluarga membunuh gitu. Satu orang membunuh, kan dia punya keluarga, Pak. Satu orang membunuh lah, katakanlah si A bunuh si B. Terus si B, Pak, nggak mau nuntut kisos, tapi nuntutnya bayar diat. Diat itu bayar sejumlah uang mengganti nyawa yang hilang gitu, Pak. Itu diat namanya. Jadi nggak harus kisos, hukum mati lagi, enggak. Cukup bayar diat. Misalkan minta 1 miliar, misal, Pak. Maka yang harus nanggung, Pak, bukan perempuan, tapi semua anak laki-laki di situ harus nanggung membayar diat yang 1 miliar tadi. Perempuan nggak ada kewajiban, sehingga beban laki-laki lebih besar. Makanya oleh Al-Quran, oleh agama kita dikasih porsi lebih dibanding perempuan, dan itu sudah sangat adil, Pak. Toh mohon maaf, Bapak Ibu Allah mereka, misalkan nikah nih, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 dalam satu keluarga, Pak. Mereka masih bujangan semua. Ada satu keluarga lagi, Pak, sama menerapkan hukum yang sama, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Singkat cerita menikah, Pak. Laki-laki sama perempuan nikah, perempuan sama laki-laki nikah. Laki-laki dapat 2 jatah, nikah dengan perempuan dapat 1 jatah. Jadi totalnya 3. Yang sini perempuan dapat 1, Pak, tapi nikah sama laki-laki yang dapat 2, digabung itu sudah adil, Pak. Jadi syariat Allah nggak ada yang nggak adil, nggak ada yang nggak fair, semuanya sangat adil dan fair. Bahkan Allah, Pak, ketika sudah menetapkan halal itu pasti baik. Ketika sudah menetapkan halal itu sudah pasti baik. Menetapkan haram juga sudah pasti. Nggak mungkin Allah salah dalam memutuskan hukum, menentukan hukum buat kita, nggak mungkin salah, Pak. Maka jika ada Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa instruksi wahyu berani menghalalkan
atau berani mengharamkan, ditegur Pak. Itu level Nabi Pak. Nggak ada urusan. Kata Allah ini halal, kata Allah ini haram. Itu udah pasti Pak. Halal baik, haram juga baik, diharamkan. Itu pasti baik dua-duanya. Yang ini diharamkan baik, baik. Yang ini dihalalkan baik, baik. Maka kalau ada Nabi, sekali bernabi Pak, berani menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, pasti ditegur. Ada nggak kasusnya Pak? Surat At-Tahrim ayat 1 itu ada teguran Allah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ke-66 ayat pertama Pak, kata Allah begini, ya ayyuhan nabi, Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau berani-berani mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Ini halal kok dibilang haram? Nabi bisa jadi tegur Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memastikan kalau halal baik sudah, haram juga baik diharamkan. Artinya kalau diamalkan, dilakukan, dinikmati, haram itu memberikan dampak buruk bagi kita. Sudah selesai. Ketetapan halal haram itu pasti baik. Maka kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun khalas. Kalau kita sudah diharamkan daging babi ya sudah Pak. Kata orang enak Ustaz, kata orang sudah selesai. Kalau sepotek doang boleh kagak? Boleh, sudah. Itu kulitnya crispy Ustaz, gak boleh, sudah. Nah, kulitnya crispy yang dipanggang. Gak boleh Pak. Mau kayak gimana? Kenapa? Allah sudah haramkan. Mau ada cacing pitanya Pak, mau gak ada cacing pitanya, kata Allah hukumnya halal. Bukan masalah kenapa ada apanya atau ini segala macam. Allah bilang haram, haram sudah. Masalah pemahaman kita belum sampai kenapa haram, itu lain persoalan Pak. Yang penting terima dulu. Khamar itu haram. Ustaz dikit doang ini haram. Ini bukan khamar Ustaz, whisky sama Pak itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kaidah dibangun oleh kita adalah setiap ketemu syariat ya sudah sami'na wa ata'na. Ketika masuk pada persoalan yang diperdebatkan Pak, maka kita pun bersikap santai, punya ilmu tentang persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan kaitan dengan hukum buat kita Pak. Ini saya bagi dulu Pak, ini tambahan poin tentang ilmu dalam urusan syariat. Ada perkara yang sudah pasti, permanen, fundamental. Itu persoalannya nggak bisa diganggu gugat Pak. Ini sudah final, sudah finish. Nggak boleh ada perdebatan. Haramnya daging babi, finish. Haramnya khamar, finish. Haramnya zina, finish. Nggak ada toleransi, nggak ada ruang lingkup pembahasan lebih lanjut. Selesai Pak. Titik di situ, berhenti. Tapi ada persoalan yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sakataan didiamkan Pak. Nabi tidak haramkan, Nabi juga tidak izinkan atau tidak halalkan. Oleh Nabi dibiarkan. Kenapa? Urusan ini urusan yang dimaafkan dan itu menjadi ijtihadnya manusia. Tahu banyak Pak persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan sampai hari ini. Dan saya berharap Pak, kita dalam memahami agama, terutama yang masih diperdebatkan, harusnya rileks dan enjoy seperti kita menghadapi musibah Pak. Santai aja lah. Karena persoalannya diperdebatkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, contoh Pak ini. Ada perdebatan masalah membaca niat. Ada yang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Ada juga yang tidak. Ini kan yang diperdebatkan Pak. Bapak mau ngaji dimanapun tetap akan ketemu ruang lingkup perdebatan ini. Di Arab Saudi Pak, yang memang notabene tidak melafadzkan niat, ya ada yang melafadzkan niat, ada Pak. Beberapa kelompok di Arab Saudi. Misalkan di negara Indonesia mayoritas melafadzkan niat, ada yang tidak melafadzkan, ada. Ya sudah itu Pak. Itu kan bagian daripada ikhtilaf para ulama. Yang jelas Pak,
yang satu melafadzkan niat, yang satu tidak melafadzkan niat. Kalau mereka ditanya hukumnya daging babi, kira-kira pihak mana yang jawabnya halal, Pak? Yang satu melafadzkan niat, yang satu tidak melafadzkan niat. Kalau dua-duanya ditanya hukum daging babi, apa yang jawabannya halal, yang mana, Pak? Adanya? Misalkan katanya, oh yang melafadzkan niat jawabannya halal, itu nggak ada, Pak. Semuanya pasti sepakat kalau makan daging babi hukumnya, karena itu masuk ranah yang fundament, Pak. Itu yang prinsipil fundament yang nggak ada khilaf bainal ulama. Tapi kalau melafadzkan niat, masya Allah, Pak, dari zaman jebot sudah begitu. Sampai kapanpun juga tetap akan begitu. Ya mau Bapak mau pakai kajian kayak apa, mau kitab kayak gimana, tetap hukumnya ada dua. Yang satu bilang disunnahkan, yang satu bilang tidak disunnahkan. Khalas, di situ Pak, berhenti di situ itu. Tugas Bapak tinggal milih, Ustaz kayaknya saya mah lebih cenderung melafadzkan, silahkan. Ustaz saya mah lebih cenderung tidak melafadzkan, silahkan. Karena melafadzkan niat bukan bagian dari sholat. Sholat itu diawali takbir, ditutup dengan baca niat, Pak, sebelum sesudah takbir. Yang suka baca niat sebelum sesudah takbir, sebelum. Kecuali kalau gini, Allahu Akbar, sholli fardhu subhi, itu baru salah. Karena sudah masuk dalam bagian salat. Sesederhana itu, Pak. Salaman habis salat, Pak, itu diperdebatkan oleh para ulama. Yang penting kan di luar sholat, Pak. Jangan di dalam sholat. Bapak sedang i'tidal, sedang sedekah. Assalamualaikum. Sehat. Sholat itu baru batal, Pak. Kalau sudah kan sudah selesai salamnya. Berarti urusan talafud bin niat, urusan salam ba'da sholat, itu urusan di luar, cuman ngikut dalam aktivitas sholat. Tapi di luar sholat, Pak. Karena satu diawali takbir, ditutup salam. Sebelum takbir, sesudah salam, itu di luar sholat namanya. Dan itu perdebatan sampai hari ini masih berlaku, Pak. Ada orang yang diajak salaman nggak mau, ya biarin, Pak, kalau nggak bisa. Daripada tos-tosan malah lebih aneh, mending salaman misalkan ya. Ini kan bangun memahami ikhtilaf, Pak, di kalangan para ulama. Saya ingin menghadirkan bahwa agama kita memang ada yang fundament, ada yang diperdebatkan, itu fakta, Pak. Sekali lagi, Bapak ngaji di mana pun ketemu ikhtilaf para ulama. Maka sampai ada ungkapan para ulama nih, masya Allah, Pak. Kata Ibnul Mubarak misalkan, Ibnu Qudamah, mereka menyatakan ini, Pak, kalau ada orang, Pak, yang tidak memahami ikhtilaf di kalangan para ulama, berarti dia nggak punya ilmu. Karena kalau orang tidak memahami ikhtilaf, dia akan keras pada dalam memahami agama, saklek dalam memahami agama. Apa yang berbeda dengan saya salah, itu jadi kesimpulannya. Padahal ukuran benar salah bukan berbeda dengan saya, Pak. Kalau berbeda dengan saya, masa berbeda dengan saya kok jadi salah semua? Nggak bisa itu. Memang saya sudah jaminan benar kan, belum tentu, Pak. Tapi kan saya lebih Quran Sunnah, yang lain juga pakai Quran Sunnah, Pak, itu bukan pakai kitab Darmo Gandul, Pak. Quran Sunnah juga. Itu. Persoalannya apa? Interpretasi terhadap Quran Sunnah yang berbeda. Contohnya, Pak, pemahaman dari diksi hadis yang berbeda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Pak, kata Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang namanya i'tidal, Pak, hadisnya itu semua tulang kembali ke asalnya. I'tidal itu, Pak, semua tulang kembali ke asalnya. Kan i'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya itu ke sini atau ke sini? Hadisnya tulang-tulang itu kembali ke tempatnya. Pertanyaannya, Pak, tulang kembali ke tempatnya. Satu nih, Pak, tulang kembali ke tempatnya sebelum sholat. Berarti kalau posisi orang sebelum sholat, tulang kembali ke tempatnya itu lurus, karena sebelum sholat.
Tapi kalau kembali ke tempatnya itu sesudah takbiratul ihram, maka kembalinya ke sekarang kita tentukan, Pak. Kembali ke tempatnya itu sebelum, sesudah sholat. Kalau sebelum lurus iktidalnya, kalau sesudah sholat sidekap iktidalnya. Kan kaidahnya gitu aja, Pak. Hadisnya sama, cuman beda dalam memahami maknanya. Yang nggak boleh diakomodir, Pak, dua-duanya. Yang kiri sedekap, yang kanan kagak. Ini jadi salah, Pak. Ini maksudnya apa ini? Nggak punya pendirian ini. Tinggal pilih saja, Bapak mau sedekap ya monggo, mau lurus juga silahkan. Sesederhana itu, Pak. Dan tidak lantas kemudian yang satu harus jadi sah, yang satu jadi tidak sah. Takbir, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang menyebutkan dua praktek dalam satu gerakan, Pak. Misalkan satu gerakan, tapi dua praktek. Satu gerakan, kalau tadi kan satu hadis dua pemahaman, Pak. Ini satu gerakan, satu item lah itu, tapi dua praktek, dua contoh. Nabi takbir, Pak, kadang-kadang sejajar dengan bahu, kadang-kadang sejajar dengan telinga, dua-duanya tidak jadi masalah, Pak. Mau sejajar dengan bahu ya monggo, sejajar dengan telinga juga silakan. Sederhana itu, Pak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu persoalan yang ikhtilaf di kalangan para ulama, bahkan masuk pada ranah hukum, Pak. Dan ini bukan persoalan jadi tidak, wah ustadz ini tidak ajeg, ustadz ini tidak tidak tegas. Ini bukan persoalan tegas nggak tegas, Pak. Memang hukumnya diperdebatkan. Contoh, Pak, ini mohon maaf bagi yang pro dan kontra. Saya ingin menghadirkan bahwa ini diperdebatkan gitu, Pak. Harusnya jauh lebih rileks, lebih enjoy gitu, Pak. Karena bukan bicara hukum, bicara syariat kayak tadi, Pak. Haramnya babi, haramnya khamr. Musik itu, Pak, diperdebatkan. Bapak ngajinya, mohon maaf, misalkan ke radio A gitu ya, haram jawabannya. Ngaji ke radio B, boleh jawabannya. Jadi boleh dan tidak tergantung Bapak dengar radio. Jadi, maksud saya, Pak, itu diperdebatkan. Ulama madhab haram. Ibnu Hazm, Pak, Bapak nanti cek siapakah ulama yang namanya Ibnu Hazm, menyatakan musik itu tidak haram. Tergantung konten, tergantung dampak. Kalau konten dan dampaknya bermasalah, baru bermasalah musiknya. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Itu perdebatan yang muncul, Pak. Bapak boleh mengharamkan, silahkan, Pak. Tugas saya di sini bukan berarti membenarkan yang haram atau membenarkan yang bilang tidak haram. Saya cuma bilang persoalan ini diperdebatkan, Bapak, sampai kapanpun persoalan ini masih diperdebatkan. Bagi yang tidak suka, jangan dengerin musik, Pak, selesai. Ganti murotal semua, kan adem. Bagi yang suka musik, geser ke agak musik-musik yang impactnya bagus, kontennya bagus gitu loh, Pak. Biar tidak judulnya yang aneh-aneh. Ini judulnya aneh-aneh kan bahaya, Pak. Ini yang biasa saja lah, yang menyadarkan, yang membangun ketaatan, kan bagus. Masih banyak lagu-lagu begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Dan tema-tema yang lain, Pak, musik itu diperdebatkan halal haramnya. Gambar diperdebatkan, Pak, halal haramnya. Penjelasan para ulama gini, Pak. Ada gambar diharamkan, kata ulama, Pak, secara zat hukumnya haram. Gambar makhluk hidup, orang, hewan dipajang, hukumnya haram. Menggambarnya haram, memajangnya haram, titik haram. Karena memahami secara zat. Ada juga yang memahami zaman dulu, zaman Nabi, gambar itu jadi media syirik. Kalau orang kemudian punya gambar dan punya maksud untuk menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah, meniatkannya untuk menjadikannya sebagai sembahan selain Allah, baru hukumnya haram. Misalkan pasang gambar dewa apa itu baru. Itu penjelasan para ulama, Pak. Ada yang memang udahlah, pokoknya gambar apapun itu, mau orang, mau foto, mau apa, haram. Ada juga belum tentu, kecuali kalau gambar itu diniatkan sebagai media kemusyrikan, baru hukumnya
Itu perdebatan Pak di kalangan para ulama Pak, sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai akhir mau 2023, 2024, 2025 podo. Tetap saja diperdebatkan Pak. Maka saya ingin bangun landasannya. Bapak ketika bertemu dengan dunia kajian ilmu yang luar biasa saat ini, maka akan bertemu dengan yang sifatnya permanen dan yang sifatnya diperdebatkan. Yang permanen sudah Pak, sami'na wa ata'na khalas. Yang diperdebatkan, ya diperdebatkan. Bapak tinggal pilih saja. Kayaknya saya cenderung yang ini, saya cenderung yang itu, silahkan Pak. Itu bukan ketidakajegan, ketidaktegasan, bukan Pak. Itu memang kaidahnya begitu. Bukan berarti kalau Ustadz bilang hukum ini diperdebatkan haram, yang satu bilang tidak haram. Wah Ustadz nggak tegas ini. Bukan tidak tegas, Ustadz sedang menjelaskan bahwa fenomenanya begitu Pak. Kalau tahu Ustadz itu punya pilihan, itu pilihan saya dan hak prerogatif saya Pak. Misalkan urusan musik saya membolehkan, urusan saya. Itu pilihan saya misalkan Pak. Atau urusan yang lain, bahkan masih juga banyak yang diperdebatkan. Tahlilan, rajaban, muludan, Pak. Itu semuanya adalah item-item yang masih diperdebatkan. Yang permanen tidak diperdebatkan. Saya ulang pertanyaan tadi Pak, mungkin dengan diksi yang berbeda. Yang satu tahlilan, yang satu tidak tahlilan. Yang bilang sholat subuh boleh 3 rakaat yang mana? Yang mana Pak? Yang satu tahlilan nih Pak nih. Yang satu tidak suka tahlilan. Tanya oleh Bapak dua-duanya, yang membolehkan subuh 3 rakaat yang mana? Jawabannya nggak ada Pak. Maka menyamakan tahlilan dengan subuh 3 rakaat itu tidak apple to apple Pak. Saya dengar ceramah di YouTube begitu Pak. Disamakan itu tahlilan dengan subuh 3. Tidak apple to apple Pak. Tahlilan saja kalau ditanya boleh nggak subuh 3 rakaat? Nggak boleh. Bidah itu yang tahlilan ngomong. Ini nggak apple to apple Pak. Ya kalau tahlilan apple to apple-nya muludan Pak, itu rajaman itu apple to apple itu baru Pak, itu bisa diperdebatkan itu Pak. Bukan langsung loncat ke subuh 3 rakaat Pak itu. Maka syariat memang tidak boleh ada bid'ah di dalamnya. Bapak subuh 3 rakaat haram, maghrib 2 rakaat haram, isya 7 rakaat haram, selesai Pak. Itu permanen. Kalau yang saya sebutkan barusan, itu diperdebatkan di kalangan para ulama. Saya ulang Pak, Bapak ngaji dimanapun, ada orang yang baru ngaji Pak, saya jadi bingung. Kenapa bingung Pak? Saya ngaji ke sini boleh, saya ngaji ke situ nggak boleh. Padahal pertanyaannya sama. Makanya Bapak jangan bingung Pak. Tinggal pilih saja Pak. Ini kaidahnya Pak, ini kaidahnya. Kalau yang permanen Pak, ini kaidahnya. Hitam, putih, benar, salah, surga, neraka. Selesai. Itu yang permanen. Tapi yang diperdebatkan Pak, masuk ranahnya, ranah ijtihad para ulama. Dalam hadis Pak, kalau ijtihad seseorang benar, pahalanya berapa? Ijtihadnya benar Pak. Ijtihad itu berusaha dengan sendirinya, akalnya digunakan, hati digunakan, ilmunya digunakan. Itu ijtihad namanya. Ternyata ijtihadnya benar, pahalanya berapa Pak? 2. Kalau salah? Nah itu ruang lingkup perbedaan pendapat para ulama Pak, di situ ranahnya. Gak langsung surga neraka dulu, gak langsung Pak. Tapi yang satu dapat 2, yang satu dapat 1. Bahkan sampai pada persoalan bunuh-bunuhan Pak, itu zaman dulu. Madhab Syafi'i pernah perang dengan madhab Hambali, bunuh-bunuhan Pak dalam sejarah. Padahal urusannya cuma yang satu dapat pahala 2, yang satu dapat pahala 1. Zaman sahabat Pak, pernah politik itu bunuh-bunuhan. Itu pahala 2, pahala 1 padahal nggak harus bunuh-bunuhan. Tapi ya begitulah cara pandang, cara fikir zaman kita, zaman dulu Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, inilah kaidah yang harus dibangun Pak. Memahami syariat, Bapak bagi dulu nih, kalau syariat tidak boleh ada khilaf bainal ulama. Selain syariat ada ruang-ruang ijtihad yang kita boleh dengan leluasa memilih. Poinnya Pak, jangan asal pilih. Dalam surat Az-Zumar, nanti Bapak boleh buka ayat 18. Kita ini harus mengikuti yang paling bagus, yang paling mendekati kebenaran. Silahkan pilih Pak. Tapi di waktu yang sama kita nggak bisa bilang pilihan yang lain
salah. Karena salah itu kan persepsi kita, persepsi yang bersangkutan benar. Tapi kalau ngomongin makan daging babi, kita sepakat bahwa makan daging babi itu yang namanya salah. Selesai. Nggak akan ada orang bilang ya makan daging babi boleh-boleh aja. Itu nggak bisa, tetap nggak boleh. Salah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu ilmu ketika memahami syariat dan juga perbedaan di kalangan para ulama. Terakhir Pak, syuruk jam berapa sih? Oh sudah syuruk Pak. Saya minum dulu. Taib hadirin ikhwati rahimakumullah, itu urusan ilmu dalam urusan akidah, takdir dan juga syariat. Sekarang Pak, ilmu tapi masuk pada item ibadah. Terakhir ilmu dalam itemnya akhlak. Ibadah Pak yang kita kerjakan, yang wajib dan yang sunnah, itu semuanya masuk kategori ibadah. Tapi saya ingin ambil satu poin dulu Pak. Kita sering mendiskusikan tentang ibadah terlalu empirik Pak. Misalkan ibadah itu ya harus ada dalil, harus ada contoh sunnah dari Nabi. Dan saya sepakat, itu sepakat. Memang harus ada sunnahnya, harus ada contoh dari Nabi. Saya sepakat. Persoalannya Pak, kita terlalu fokus di situ. Padahal inti daripada aktivitas ibadah adalah kenikmatan dalam melakukan ibadah. Jadi pertanyaannya gini Pak, bukan berapa kali kita sholat lagi, itu sudah selesai harus pertanyaan itu. Wajibnya, sunnahnya. Persoalan sekarang Pak di masa-masa kita ini adalah seberapa nikmat ibadah yang sudah kita kerjakan. Di zaman Nabi Pak, ada aktivitas nungguin waktu sholat. Kata Nabi, misalkan saya nungguin syuruk, maka selama saya nunggu syuruk Pak, itu dihukumi sholat. Saya nungguin duhur, selama dari subuh sampai duhur Pak, saya nungguin duhur nih. Walaupun aktivitasnya sambil masak, sambil jalan, sambil jogging, tapi saya nungguin sholat duhur, maka saya dihukumi sholat. Itu dihukumi sholat. Walaupun sebatas nunggu, tapi kan poinnya Pak, bagaimana menghadirkan hati yang senantiasa menanti-nanti yang namanya ibadah, itu kan tugasnya Pak. Bagaimana agar hati ini nunggu-nunggu, hati ini rindu, hati ini kok nggak nyaman kalau pisah dari ibadah, hati ini kok bawahnya pengen terus-terusan ibadah, pengen lanjut lagi satu halaman, baca lanjut lagi satu halaman, kok bawaannya nggak mau berhenti baca Quran. Hati itu Pak yang kemudian kita hadirkan. Agar ibadah yang kita lakukan terasa nikmat. Bahkan saya punya guru Pak, ketika menjelaskan karomah, saya bilang, Ustaz, karomah itu apakah harus pegang apa jadi emas gitu, pegang apa bisa gimana gitu. Kata guru saya, enggak, karomah itu adalah ketika orang sampai pada kenikmatan ibadah sehingga dia tidak mau berpisah dengan ibadahnya. Itu karomah Pak, itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Orang Pak tidak mau meninggalkan ibadahnya, asyik dengan ibadahnya, menanti-nanti ibadahnya. Walaupun itu bukan berarti dia tidak pernah memikirkan urusan dunia atau tidak pernah melakukan urusan dunia, tidak. Tetap menanti itu, tetap dapat itu. Cuman dia menanti ibadah, walaupun dia masak, dia kerja, dia ngapain, tetap dihukumi ibadah karena dia menanti. Itu menghadirkan rasa nikmat itu, Pak. Itu urusan ibadah. Maka tugas kita adalah bagaimana agar ibadah itu terasa nikmat sehingga orang mau melaksanakan ibadah dan betah melakukan ibadah. Seberapa nyaman dan betah ibadah kita, itu resolusinya Pak nanti. Dan terakhir hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika ilmu masuk dalam item akhlak. Saya kasih ilustrasi Pak. Kalau Bapak diperlakukan baik oleh si A, pertanyaannya, kira-kira sikap Bapak ke si A baik atau buruk? Kenapa baik Pak? Karena kita diperlakukan itu bukan akhlak, karena itu biasa. Orang nggak punya agama Islam pun pasti melakukan itu Pak. Nggak harus pakai agama itu, karena itu natural Pak. Itu fitrah. Orang itu kalau diperlakukan baik dia akan berlaku itu fitrah. Itu biasa.
Walaupun bagus, tapi biasa Pak. Karena yang jelek kan orang udah baik kita malah tidak berlaku. Nah itu kan jelek, itu bagus. Cuma itu biasa Pak. Akhlak itu muncul Pak ketika bapak diperlakukan tidak baik tapi tetap masih berlaku. Ah itu akhlak namanya. Dan itu butuh agama Pak nguatinnya. Butuh Islam nguatinnya. Butuh agama nguatinnya. Karena fitrahnya orang kalau diperlakukan tidak baik dia balas. Itu fitrahnya. Nah oleh agama nggak boleh. Tetap harus berlaku baik. Kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Mau seburuk apapun orang, berlaku baik. Saya kasih contoh Pak. Ini Bapak jawab jujur ya. Bapak nyantunin orang, nolongin orang. Tiba-tiba orang ini malah mencelakai anak kita. Padahal ini orang kita bantu Pak. Sekolahnya, makannya, bajunya, kerjaannya, malah mencelakakan anak kita. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke orang ini? Anak kita Pak malah dicelakai. Fitrahnya Pak, kita akan melakukan sesuatu kepada orang ini. Entah bentuknya sebagai dendam atau sebagai balasan atau apalah namanya. Kenapa? Karena anak saya kok diperlakukan begini. Itu fitrahnya manusia Pak. Dan Bapak nggak usah kaget, praktek ini pernah terjadi di era Nabi. Abu Bakar Pak punya anak perempuan namanya Aisyah. Aisyah ini punya sepupu Pak atau ponakannya Abu Bakar namanya Mistah. Yang nuduh Aisyah zina itu Mistah. Orang yang oleh Abu Bakar disantuni, oleh orang-orang yang oleh Abu Bakar disayangi, diberikan fasilitas sebagaimana anaknya dapat fasilitas, tiba-tiba ponakan ini malah mencelakai anaknya Abu Bakar. Sampai kata Abu Bakar, saya nggak mau lagi nyantunin Mistah. Apaan? Saya udah baik-baik, malah jelek-jelekin anak saya. Turun ayat, langsung turun ayat di surat An-Nur. Insyaallah teguran Allah untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak bisa buka dalam surat An-Nur ayat 24 ayat di 22. Kata Allah ini Pak, tidak boleh orang yang punya kemapanan rezeki yang sudah biasa menyantuni menghentikan santunan itu Pak. Hanya gara-gara, saya pakai hanya ini Pak, hanya gara-gara orang itu menciderai keluarga kita. Itu akhlak Pak. Dan itu yang harus dilawan Pak, karena melawan fitrah. Bawaannya Pak, ya kalau anak saya dicelakai, ya saya celakai juga lah itu. Ngapain lagi coba saya kerja banting tulang ya demi anak gitu. Ya, kalau anak saya dibeli saya lawan kan gitu Pak. Itu fitrahnya. Tapi oleh Abu Bakar fitrah itu muncul Pak. Allah tegur, selesai Pak. Tetap disantuni yang namanya Mistah. Nah itu akhlak Pak. Akhlak itu saat kita bisa marah, saat kita bisa melakukan sesuatu, kita stop karena mengingat bahwa saya harus punya akhlak. Kita bisa maki-maki orang Pak, tapi kita berhenti maki-maki orang, itu akhlak. Karena kalau Bapak nggak bisa maki-maki orang karena orang itu jauh lebih tinggi jabatannya, itu bukan akhlak Pak. Emang begitu biasanya. Emang begitu biasanya. Lebih tinggi, oh iya Pak, karena lebih tinggi Pak. Mau gimana lagi? Itu sih bukan akhlak, memang takut. Akhlak tuh Bapak bisa marah itu, tapi Bapak ya udahlah. Nah, Bapak. Padahal bisa marah, bisa mukul bisa Pak. Dan Bapak berada di atas angin lah Pak gitu. Tapi Bapak tidak ambil poin itu, tidak ambil kesempatan itu namanya akhlak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka akidah kita perkuat dengan menerima takdir, ridho dengan takdir apapun yang telah Allah tetapkan. Kita yakin Pak, takdir itu pasti baik. Kita yang kadang-kadang mensikapinya menjadi yang tidak baik. Yang kedua Pak, syariat Allah itu sudah pasti baik, maka terima syariat Allah, sami'na wa ata'na. Untuk hal yang masih diperdebatkan, siapkan hati jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Ini persoalan yang diperdebatkan, hadapi lebih santai. Bukan berarti tidak boleh memilih Pak, silakan memilih, tapi tidak harus menyalahkan pilihan orang lain. Ibadah Pak, kita targetkan agar terasa lebih nikmat dalam aktivitasnya. Sholatnya, sebentar lagi Pak, bulan Maret ya, kita masuk puasanya.
nanti bentar lagi haji, kita masuk hajinya. Ibadah apapun yang kita jalani, mudah-mudahan semakin nikmat kita laksanakan. Dan terakhir, punya akhlak yang baik itu ternyata tidak mudah, Pak. Makanya kata Nabi SAW, yang berhak menemani Nabi di surga adalah mereka yang punya akhlak mulia. Akhlak mulia adalah dia punya kesempatan melakukan ketidakadilan, melakukan ketidakbaikan bagi orang lain, tapi dia tetap berlaku baik. Itu orang yang punya akhlak. Terakhir, Pak, dalam dunia filsafat ada yang disebut dengan stoikisme. Stoikisme itu adalah bahagia itu saat kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu happiness yang sebenarnya. Itu stoikisme. Pokoknya orang kayak gimana, saya mah berlaku baik saja. Kenapa? Ini bikin saya happy. Happy itu bukan menunggu balasan baik dari orang lain. Happy itu saat kita masih istiqomah melakukan kebaikan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.